Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 85, Valentino, aku akan membunuhmu. Kalau dia benar-benar berani menghancurkannya, aku akan kagum padanya. Rain terus memantau gerak-gerik Danu, dia merasa sedikit gugup. Apakah Valentino benar-benar berani menghancurkan mobilnya? Danu berjalan lurus ke depan Maserati, lalu menoleh kepada Valentino sambil bertanya. Kak Valentino, kamu yakin mau melakukan hal ini? Bagaimanapun juga, ini adalah mobil mewah seharga miliaran. Danu juga sedikit ragu untuk melakukannya. Sementara Valentino hanya berekspresi acuh-acuh. Kemudian Valentino mengangguk sambil berkata, "Hancurkan!" Baik. Melihat Valentino telah membuat keputusannya, Danu pun tidak lagi ragu-ragu. Dia langsung mengangkat pagar besi di tangannya tinggi-tinggi. Mata semua orang beralih ke pagar besi di tangan Danu. Detik berikutnya, Danu mengerahkan kekuatannya tanpa ragu-ragu, lalu pagar besi pun menghantam kaca depan Maserati itu. Pong! Prang! Pagar besi bersentuhan dengan kaca depan, lalu seluruh kaca menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Kaca mobil pecah menjadi pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya dan memercik ke segala arah. Hantaman itu tidak hanya menghancurkan kaca depan Maserati, tapi juga mengejutkan hati orang-orang. Dia benar-benar menghancurkannya. Maserati seharga miliaran, dihancurkan begitu saja. Siapa orang itu? Beraninya dia melakukan hal seperti itu? Apakah dia sudah tidak ingin hidup lagi? Seketika mata Rain juga membelalak karena dia tidak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Mobil Rain, tuan muda yang bermartabat dari grup Kingston di kota Neo, telah dihancurkan oleh orang lain. Rain ingin sekali bergegas turun, lalu menampar Valentino 2 kali. Namun, Rain tidak berani, jadi Rain hanya bisa menggertakkan giginya sambil melihat mobilnya hancur. "Hancurkan lagi!" teriak Valentino dengan wajah tenang. Danu kembali mengangkat pagar besi itu tinggi-tinggi tanpa banyak bicara, lalu membidik atap Maserati dan membantingkan pagar itu ke atas. Bab 85, Valentino, aku akan membunuhmu. Kalau dia benar-benar berani menghancurkannya, aku akan kagum padanya. Rain terus memantau gerak-gerik Danu, dia merasa sedikit gugup. Apakah Valentino benar-benar berani menghancurkan mobilnya? Danu berjalan lurus ke depan Maserati, lalu menoleh kepada Valentino sambil bertanya. Kak Valentino, kamu yakin mau melakukan hal ini? Bagaimanapun juga, ini adalah mobil mewah seharga miliaran. Danu juga sedikit ragu untuk melakukannya. Sementara Valentino hanya berekspresi acuh-acuh. Kemudian Valentino mengangguk sambil berkata, "Hancurkan!" Baik. Melihat Valentino telah membuat keputusannya, Danu pun tidak lagi ragu-ragu. Dia langsung mengangkat pagar besi di tangannya tinggi-tinggi. Mata semua orang beralih ke pagar besi di tangan Danu. Detik berikutnya, Danu mengerahkan kekuatannya tanpa ragu-ragu, lalu pagar besi pun menghantam kaca depan Maserati itu. Pong! Prang! Pagar besi bersentuhan dengan kaca depan, lalu seluruh kaca menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Kaca mobil pecah menjadi pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya dan memercik ke segala arah. Hantaman itu tidak hanya menghancurkan kaca depan Maserati, tapi juga mengejutkan hati orang-orang. Dia benar-benar menghancurkannya. Maserati seharga miliaran, dihancurkan begitu saja. Siapa orang itu? Beraninya dia melakukan hal seperti itu? Apakah dia sudah tidak ingin hidup lagi? Seketika mata Rain juga membelalak karena dia tidak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Mobil Rain, tuan muda yang bermartabat dari grup Kingston di kota Neo, telah dihancurkan oleh orang lain. Rain ingin sekali bergegas turun, lalu menampar Valentino 2 kali. Namun, Rain tidak berani, jadi Rain hanya bisa menggertakkan giginya sambil melihat mobilnya hancur. "Hancurkan lagi!" teriak Valentino dengan wajah tenang. Danu kembali mengangkat pagar besi itu tinggi-tinggi tanpa banyak bicara,
lalu membidik atap Maserati dan membantingkan pagar itu ke atasnya. Atap mobil yang tebal itu langsung penyok akibat hantaman ini. Hancurkan lagi! Terus lanjutkan! Danu terus bergerak mengikuti perintah Valentino. Danu mengayunkan pagar besi di tangannya untuk terus menghancurkan mobil. Pong! 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 Suara benturan berturut-turut seolah-olah menghantam hati penduduk, membuat mereka gemetar. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Maserati edisi terbatas seharga miliaran itu pun hancur tak berbentuk. Kaca depan dan jendela kiri kanan semuanya pecah, kaca spionnya juga dipatahkan oleh Danu. Badan dan atap mobil yang semuanya terbuat dari logam juga dihancurkan hingga membentuk cekungan besar. Bahkan jika mobil itu mengalami kecelakaan dalam kecepatan 80 mph, nasibnya juga tidak mungkin semalang ini. Ayo kita pergi! Setelah mobil itu hancur, Valentino mengangguk dengan puas lalu meminta Danu untuk berhenti. Jika Rain tidak berani turun untuk menghadapi Valentino, maka Valentino juga tidak mungkin pergi ke setiap kamar untuk mencarinya. Kejadian kali ini hanyalah sebuah peringatan untuk pria itu. Grup Kingston tentu saja juga akan mendapatkan peringatan dari Maple Rain Real Estate. Jika mereka tahu diri, mereka seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Namun, jika mereka tidak tahu diri, Valentino punya cara untuk menghadapi mereka sendiri. Pada saatnya nanti, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Setelah melihat Valentino pergi, penduduk di lingkungan itu tanpa sadar berseru. Orang ini benar-benar luar biasa. Pong! Brooke! Pada saat ini, seluruh penduduk mendengar suara pecahan lagi. Suara itu sama persis dengan suara kaca mobil yang pecah sebelumnya. Di dalam kamar, Rain menggertakkan giginya dengan marah, lalu meninju jendela di depannya hingga pecah. Bahkan setelah telapak tangannya terluka dan mengeluarkan darah, dia juga tidak peduli sama sekali. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat ini. Valentino! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Teriak Rain sambil menggertakkan giginya seperti binatang buas. Meskipun Valentino tidak memukulnya, pria itu telah menghancurkan mobilnya. Tindakan Valentino sama saja dengan membuatnya malu. Dirinya adalah tuan muda dari grup Kingston yang bermartabat, sementara Valentino hanyalah seorang menantu miskin dari keluarga Kusuma. Beraninya pria itu membuatnya malu. Ketika memikirkan hal ini, Rain pun semakin marah. Kemudian, Rain bergegas ke rumah Chloe. Plak! Tanpa banyak bicara, Rain langsung menampar Chloe. Tuan muda Rain, ada apa denganmu? Chloe menahan rasa sakit di wajahnya. Dia masih kesakitan karena tamparan Danu. Sekarang Rain datang untuk menamparnya lagi. Ada apa? Kamu masih berani bertanya padaku? Kenapa Valentino bisa tahu tempat ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa Valentino pasti tidak tahu di mana tempat tinggalmu? Bukankah kamu mengatakan kamu akan mematikan ponsel Angel? Sialan! Apakah kamu mempermainkanku? Rain tidak berani melawan Valentino, tapi dia berani memukul Chloe. Rain menarik Chloe, kemudian menampar wanita ini beberapa kali. Aku benar-benar tidak tahu, aku tidak tahu. Namun, Rain sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasan Chloe. Dia menampar Chloe beberapa kali, lalu pergi begitu saja. Tuan muda Rain, kamu menjanjikan sebuah villa untukku. Teriak Chloe. Villa sialan! Rain mengutuknya tanpa menoleh ke belakang. Ketika Rain turun lalu melihat mobilnya yang bobrok, dia benar-benar tidak ingin mengendarainya lagi. Namun, Rain juga tidak ingin pulang dengan berjalan kaki, jadi Rain terpaksa harus masuk ke dalam mobil dan menyalakannya. Wah, ternyata orang itu adalah pemilik mobilnya. Sika-sika, sepertinya dia sedang ditagih utang. Kenapa dia tidak berani muncul barusan dan baru berani muncul sekarang setelah mereka pergi? Dia kelihatannya bukan orang baik, memang pantas mendapatkannya. Valentino tidak membiarkan Danu menusuk ban Rain karena ingin membiarkan pria itu pulang mengemudikan mobil bobrok itu. Rain sangat kesal. Dia meninggalkan tempat itu dengan mobilnya yang bobrok di tengah ejekan orang-orang. Pada saat ini, di sisi lain, Valentino dan Danu akan berpisah. Kak Valentino, apa yang ingin kamu lakukan dengan anak buah Mario? Tanya Danu. Hajar mereka sebentar, lalu lepaskan mereka. Mereka masih tidak pantas untuk membiarkanmu menanggung kasus. Jawab Valentino setelah berpikir sejenak. Musuh memang harus dihadapi, tetapi mereka tidak perlu menukarnya dengan masa depan diri sendiri. Danu adalah teman baiknya,
Jadi Valentino tidak akan membiarkan Danu menempuh jalan mati. Danu mengangguk, kemudian pergi dari sana, sementara Valentino membawa Angel pulang ke rumah. Ada apa? Mary terkejut ketika melihat Angel. David juga berlari keluar dari ruang kerja, lalu menatap mereka dengan kaget. Angel minum terlalu banyak dengan temannya, aku akan membawanya ke dalam untuk istirahat. Jelas Valentino. Oh, kalau begitu cepat pergi. Ingat suruh dia minum lebih banyak air. Mary tertegun sejenak, kemudian buru-buru mendesaknya. Setelah Valentino membawa Angel masuk ke dalam kamar, Mary tanpa sadar tersenyum lebar. Sayang, bukankah kamu seharusnya membantu Valentino untuk menjaga Angel? Kenapa kamu masih di sini? Tanya David dengan sedikit tidak puas. Apa yang kamu mengerti? Itu waktunya mereka berduaan, kenapa kita harus mengganggu mereka? Omong-omong, ini adalah kesempatan. Kata orang, kebanyakan orang akan melakukan hal itu setelah minum. Mary tiba-tiba tersenyum lebar, bahkan menggosok tangannya dengan senang. Bentar, apa maksudmu? Kamu tidak membenci Valentino lagi? Tanya David sambil menaikkan kacamatanya. Sudah 3 tahun. Apakah kamu tidak cemas ketika melihat orang lain sudah menggendong cucu? Mary balik bertanya. David tertegun sejenak, lalu berkata, aku tentu saja cemas. Tapi mereka tidak melahirkan satu pun untukku. Bab 86, peringatan dari Maple Rain Real Estate. Itulah masalahnya. Hari ini adalah kesempatan yang baik. Kenapa kita harus mengganggu mereka? Tanya Mary dengan kesal. Benar. Ini adalah kesempatan yang baik, ayo kita berjalan-jalan di luar. David segera mengerti maksudnya. Dia meletakkan koran di tangannya, lalu pergi bersama Mary. Alasan mengapa Mary membenci Valentino selama 3 tahun ini bukan hanya karena Valentino tidak memiliki pencapaian apa-apa, tetapi juga karena dia tidak memberinya cucu setelah menikah dengan Angel selama 3 tahun. Mary sangat cemas ketika melihat orang lain telah menggendong cucu. Namun, dia juga tahu bahwa Angel tidak akan membiarkan Valentino untuk menyentuhnya sama sekali. Hari ini adalah waktu yang tepat. Angel sudah mabuk, ini pasti merupakan sebuah kesempatan yang baik. Jadi, mereka berdua pun keluar dengan sangat gembira. Dengan begitu, hanya tersisa Valentino dan Angel di rumah. Di dalam kamar, Valentino meletakkan Angel di atas kasur, lalu menuangkan segelas air hangat dan meletakkannya di samping tempat tidur. Saat ini, mata Angel tertutup rapat, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Dia tampak secantik putri tidur. Sekarang kulit wajah yang putih dan lembut itu terlihat memerah karena alkohol, membuat Angel tampak semakin menawan. Dia seperti buah persik yang menggoda, membuat orang lain ingin sekali menggigitnya. Harus diakui bahwa Angel benar-benar sempurna. Meskipun tuan muda dari keluarga besar seperti Valentino telah bertemu dengan banyak putri keluarga kaya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan Angel. Bahkan Valentino terkadang merasa curiga apakah Angel benar-benar adalah anak kandung Mary dan David atau bukan. Meskipun Mary dan David tidak jelek, rasanya mereka juga tidak mungkin melahirkan seorang putri cantik seperti Angel. Valentino menggelengkan kepalanya, lalu membuang pikiran tidak realistis itu dari benaknya. Setelah itu, dia mengambil sebuah handuk untuk menyeka sudut mulut Angel. Valentino, jangan pergi! Gumam Angel pelan. Saat ini, Angel meringkuk di tempat tidur, seperti seekor anak kucing yang bergantung pada manusia. Tampak sangat manja. Aku tidak akan pergi, aku ada di sini. Jawab Valentino dengan lembut. Sebenarnya aku tidak membencimu. Aku hanya ingin suamiku lebih kompetitif dan mempunyai kemampuan. Karena aku juga sedih melihat mereka meremehkanmu. Angel berbicara tanpa sadar, tetapi biasanya di saat seperti ini, kata-kata yang diucapkan oleh seseorang adalah kata-kata yang tulus dari hati. Valentino menghentikan gerakan tangannya, lalu menghela napas dan tidak menjawab. Kali ini, Chloe membuat Angel mabuk, tetapi juga membuatnya mencurahkan kata-kata hatinya. Hal ini di luar dugaan Valentino. Sebenarnya Valentino juga menyadari perubahan sikap Angel terhadapnya akhir-akhir ini. Namun, Angel sangat keras kepala, dia tidak akan menunjukkannya dengan begitu jelas. Sekarang dia sudah mabuk, jadi tidak banyak berpikir lagi. Valentino menyuapkan sedikit air kepada Angel, kemudian berjalan keluar dari kamar setelah melihat Angel tertidur. Pak Hendrik? Setelah telepon terhubung, Valentino langsung memanggil nama orang itu. Ya, Tuan Muda Valentino.
Hendrik segera bangkit untuk menjawab telepon. Peringatkan grup Kingston untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Valentino tidak banyak bicara, hanya mengatakan satu kalimat itu saja. Baik, apakah perlu menyebutkan nama Tuan Valentino? Tanya Hendrik dengan hormat. Valentino tertegun sejenak lalu berkata, tidak perlu. Bukankah orang rumah bilang aku tidak boleh mengakui bahwa aku adalah anak dari keluarga Wijaya kecuali dalam keadaan mendesak? Haha. Baik, Tuan Valentino. Hendrik tidak perlu menanyakan alasannya. Itu seharusnya merupakan sebuah kehormatan bagi grup Kingston karena bisa menerima peringatan dari Valentino. Karena mereka pasti tidak ingin merasakan bagaimana rasanya diserang oleh keluarga Wijaya dari kota Miracle. Sementara di sisi lain, Rain pulang ke rumah dengan mengendarai Maseratinya yang bobrok sambil menanggung tatapan ejekan dari orang-orang di sepanjang jalan. Semakin banyak orang yang mengejeknya, dia merasa semakin marah. Semua kebencian ini diluapkan pada Valentino. Valentino, kamu hanya seorang sampah. Aku tertarik pada Angel, itu adalah berkah baginya. Beraninya kamu menghalangiku. Karena kamu berani menghancurkan mobilku, mari kita lihat bagaimana nasibmu nanti. Rain memegang kemudi dengan kuat. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil menggertakkan giginya. Baru saja tiba di rumah, Rain bahkan belum sempat minum. Dia sudah melihat ayahnya bergegas kembali dari luar. Rain tertegun sejenak. Bukankah saat ini Rhys seharusnya ada di perusahaan? Mengapa Rhys kembali sekarang dan terlihat sangat cemas? Apa yang terjadi dengan mobilmu? Tanya Rhys setelah melihat Rain. Mobilku dihancurkan oleh seorang bajingan. Aku sedang bersiap untuk membunuhnya. Jawab Rain dengan wajah muram. Sini kamu. Rhys tidak banyak bicara, hanya mengayunkan jarinya ke arah Rain. Rain kebingungan, tapi tetap berjalan maju menghampirinya. Plak! Setelah sampai ke hadapan Rhys, Rain langsung ditampar dengan kuat oleh Rhys sebelum sempat mengatakan apa-apa. Rain tercengang, ada apa ini? Mobilnya dihancurkan oleh orang lain, kenapa Rhys malah memukulnya? Bukankah itu hanya mobil seharga miliaran? Hancur ya hancur saja, kenapa kamu menamparku? Teriak Rain dengan marah. Pada saat ini, seorang wanita yang mengenakan perhiasan juga berjalan keluar dari rumah. Ketika melihat adegan ini, dia buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Rhys. Apa yang kamu lakukan? Apa salah Rain yang membuatmu begitu marah? Orang itu adalah ibunya Rain. Meskipun sudah paruh baya, dia terawat dengan sangat baik dan terlihat seperti wanita dewasa yang baru berusia 30-an. Dia tidak membuatku marah, tapi apakah dia tahu bahwa dia sudah menimbulkan banyak masalah untuk perusahaan? Tanyakan saja sendiri padanya. Rhys tampak lebih marah daripada Rain. Rain tercengang. Kapan aku menimbulkan masalah untuk perusahaan? Katakan dengan jujur, kapan kamu menyinggung Maple Rain Real Estate? Rhys menatap Rain dengan kesal. Rain tertegun sejenak, lalu segera menjawab. Aku tidak menyinggung mereka. Eksistensi macam apa Maple Rain Real Estate itu? Bahkan anak nakal seperti Rain pun tahu apa arti Maple Rain Real Estate. Meskipun dia selalu bertindak arogan, dia sama sekali tidak berani menyinggung Maple Rain Real Estate. Kalau dia menyinggung mereka, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Plak! Rhys menamparnya lagi, kemudian bertanya. Kamu masih berani menyangkal? Kalau kamu tidak menyinggung Maple Rain Real Estate, bagaimana mungkin Direktur Hendrik akan meneleponku dan memperingatkanku secara langsung? Rain benar-benar tercengang, bahkan tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung Maple Rain Real Estate. Dia sama sekali tidak pernah berpikir tentang hubungan yang dimiliki Valentino dengan Maple Rain Real Estate. Pikirkan baik-baik, dengan siapa kamu berurusan baru-baru ini? Apakah kamu telah membuatnya marah? Desak Rhys. Mungkinkah itu karena Hawik? Rain tiba-tiba menjadi ragu. Di antara semua orang yang dia kenal, hanya Hawik yang bekerja di Maple Rain Real Estate. Dia juga pernah mendengar bahwa Hawik cukup dihormati oleh Maple Rain Real Estate. Di bar jazz kemarin, Maple Rain Real Estate juga mengutus orang untuk menyelamatkan mereka. Siapa Hawik? Tanya Rhys. Orang dari Maple Rain Real Estate, sepertinya dia lumayan populer dan sangat dihormati. Jawab Rain sambil mengerutkan alisnya.